PT-nya sendiri baru di 2021. Kalau dari semester itu yang threshold fee. Jadi kalau PT itu kami baru di 2021 akhir. Untuk ekspornya kan Ibu tidak dikenakan pajak kan? Kan Ibu ekspornya itu kan ke Korea Selatan. Kalau dijual di Korea Selatan itu apa? Kurang tahu ya. Kalau saya nggak sampai situ sih, nggak tanya juga. Karena kan kita gini, kita jual sampai distributor. Jadi distributornya untuk harga berapa ya bukan urusan kami lagi. Namanya ekspor kalau ada kontainer berarti kan ada orang yang di sana, sudah ada perusahaan di sana yang mendistribusikan barang kita. Jadi kalau kita ya perjanjian cuma kalau kayak saya perjanjian sama saya sampai portnya Incheon. Jadi setelah port Incheon ya bukan urusan saya gitu. Jadi kalau untuk harga segala macam ya itu terserah buyer, yang penting dari saya sampai sana itu sekian gitu. Kalau Malaysia aku nggak bisa bilang ekspor karena bukan aku yang ekspor kan, jadi kayak barang memang sampai ke Malaysia, tapi ekspornya bukan aku, nggak dari perusahaan. Jadi kita jual aja, jual kita antar ke gudang mereka antar sendiri dan bukan barang kita aja. Nggak pure perusahaan. Kita dikenakan pajak penghasilan nggak Bu di Indonesia? Ya pasti kena pajak, cuman kalau detailnya apa aku kayak konsultan deh, kami cuma kasihkan misalnya ya udah yang dikasihkan itu ya apa-apa aja yang sebulan itu ya pembukuannya lah dikasih, terus apa-apa aja dibayar semua lah gitu. Jadi kita kasih ya udah mereka yang bukan. Ini Bu kami mau terangkan kalau misalnya kita ini kan berdagang nih ke luar negeri, otomatis adalah pendapatan dari luar negeri masuk ke kita. Nah tapi kan otomatis dari sisi negeri yang kita apain itu pasti akan mengenakan pajak ke kita. Jadi dari itu ya, itu aku paham. Itu bukan tanggung jawabnya kita lagi. Karena kalau nama itu kan biaya masuknya ke mereka. Kalau ke Korea itu ada yang perjanjian CO itu ada CO angka. Kalau ke Korea itu namanya CO Certificate of Origin. Ya, barang ada potongan khusus dan ada beberapa ini khusus. Kalau nggak salahnya aku itu 30% Mister Su kena. Tapi aku juga nggak tahu pasti ya. Untuk barang kita, karena kalau di Singkong itu belum ada HS code. Nah, HS code itu yang menentukan jenis apa yang kita kirim ke luar negeri. Jadi untuk keripik singkong sendiri, dia itu belum ada HS code yang menetapkan keripik singkong. Jadi kita masih ke pertanian, jadi hasil pertanian, dan itu kalau di HS code yang kita pakai itu kena pajak, aku nggak tahu berapa, tapi dia masuknya ya, kayak masuk di sana, tapi bukan aku yang tanggung. Itu udah pihak buyer yang menanggung. Itu kalau nggak salah aku 32% atau 30%. Lupa berapa, dari 30 ke atas kayaknya. Itu dia masuk dalam perjanjian juga perpajakan internasional ini, dia tujuannya ada untuk penghindaran pajak berganda. Jadi Ibu sebagai eksportir tidak dikenakan memang pajak dari sana. Itu sih tergantung kontrak masing-masing. Ada yang kalau kalian tahu ada namanya FOB, free on board, yang cuma sampai pelabuhan aja atau dimanapun pelabuhannya si sellernya. Kalau kami kan sampai portnya Incheon, jadi cuma sampai mengantarkan barang kami sampai port Incheon. Nah dari port Incheon untuk pengambilan kontainernya, untuk pajaknya, itu udah pihaknya bagian. Jadi tapi kita hanya menyediakan tadi itu untuk meringankan bayar, kita sediakan CO tadi, CO yang khusus untuk Indonesia Korea, dan ada perjanjiannya, makanya dia lebih ada fee ada impress gitu. Harga masuknya itu aku nggak ngerti dari luar. Sebenarnya kalau kita sediakan itu aja sih CO untuk meringankan bayar dalam prosesnya pengambilan barang di portnya. Jadi kalau untuk urusan perpajakan sendiri biasanya Ibu konsultan nih. Kalau untuk di dalam negeri pakai konsultan, kalau luar negeri kami nggak ada itu. Karena kita kalau ekspor keluar untuk khususnya dari Singkong nol, jadi nggak ada yang dibayar. Kecuali kita kopi, apa segala macam mungkin ada, tapi kalau kami sih nggak. Itu aja Bu. Tentang modul yang kami buat, yaitu tentang perpajakan internasional bagi UMKM, terutama PT Kreasi Lutfi Sejahtera, di mana modul ini disusun untuk memberikan pemahaman tentang pajak internasional yang sangat penting bagi UMKM ini di era globalisasi. Ini terdapat pendahuluan yaitu tentang perpajakan UMKM, PT Kreasi Lutfi Sejahtera, di mana dari kegiatan PT Kreasi Lutfi Sejahtera ini merupakan perdagangan internasional, yaitu melibatkan pertukaran barang antar negara
Adapun yang paling penting untuk PT Kreasi Bakti Sejahtera ini yaitu strateginya, yaitu strategi menghadapi tantangan perpajakan, di mana ada perencanaan pajak, yaitu memanfaatkan P3P dan melakukan perencanaan struktural untuk efisiensi pajak, serta pengelolaan resiko pajak, yaitu identifikasi risiko dan pembentukan tim manajemen risiko pajak. Ini ada rekomendasi dari kami dengan metode ini yaitu PT Kreasi Bakti Sejahtera ini bisa melakukan kerjasama dengan konsultan pajak untuk meningkatkan strategi pajakan supaya lebih optimal, lalu memanfaatkan insentif pajak untuk meningkatkan daya saing produk, memperkuat pemasaran lokal, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan di negara tujuan ekspor untuk meningkatkan produk.